Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 8 keterampilan belajar yang harus dikuasai oleh seorang guru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Permatasari dengan NIM 230668 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah pengajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Afnita MPD. Yang pertama, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Bagian ini penting dalam proses pembelajaran karena langkah pertama dalam guru membangun pembelajaran yang menarik dan penuh makna. Yang pertama, kita akan membahas keterampilan membuka pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan guru dalam mempersiapkan dan memulai kegiatan pembelajaran secara efektif agar siswa siap secara mental dan emosional dalam menerima pembelajaran. Tujuan dari keterampilan membuka pembelajaran adalah menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi dalam belajar, menghubungkan materi baru dengan pengalaman atau sebelumnya. Yang kedua yaitu keterampilan menutup pembelajaran. Adalah kemampuan guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan cara membantu siswa dalam memahami inti pelajaran dan memberikan gambaran untuk langkah selanjutnya. Tujuannya yaitu menegaskan kembali pokok-pokok materi yang telah dibahas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi, serta menyiapkan siswa untuk pertemuan berikutnya dan menyelesaikan pembelajaran dengan kesan yang positif. Yang kedua yaitu keterampilan dalam menjelaskan, yaitu kemampuan guru untuk menyampaikan materi atau informasi secara lisan dengan cara sistematis, jelas, dan mudah dipahami agar siswa memahami konsep dan fakta dalam pembelajaran. Tujuan dari keterampilan menjelaskan ini adalah membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, menyederhanakan konsep-konsep sulit menjadi lebih mudah dipahami. Yang ketiga, menjawab pertanyaan atau kebingungan siswa secara tepat. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi baru dengan cara menarik dengan logis. Di sini ada prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Yang pertama, jelas. Kedua, sistematis. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, ringkas. Dan yang kelima, ilustratif. Yang ketiga adalah keterampilan dalam bertanya. Keterampilan ini merupakan kemampuan guru dalam merancang, menyampaikan, dan menanggapi pertanyaan secara tepat dalam proses pembelajaran, dengan tujuan mendorong partisipasi siswa dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Tujuan dari keterampilan bertanya ini adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Dan yang terakhir, memastikan pemahaman yang lebih terhadap materi. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis pertanyaan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada pertanyaan konvergen atau tertutup. Contohnya yaitu, siapa Bapak Koperasi Indonesia? Yang kedua, pertanyaan divergen atau terbuka. Contohnya, bagaimana tanggapanmu tentang perekonomian di Indonesia? Dan yang ketiga, pertanyaan analitis. Contohnya, mengapa tingkat pengangguran meningkat meskipun pembangunan ekonomi terus dilakukan? Nah, yang keempat kita masuk pada keterampilan mengelola kelas. Adalah serangkaian upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terstruktur, tertib, serta nyaman. Tujuan dari mengelola kelas yaitu dan menjaga kedisiplinan adalah menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan nyaman, menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa, cegah gangguan dalam kegiatan belajar mengajar, menumbuhkan kebiasaan positif dalam diri siswa, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama, hindari intervensi berlebihan yang dapat menghambat keadilan dan konsistensi, fleksibilitas, responsif terhadap kondisi kelas, dan menumbuhkan disiplin positif.
Sekarang, yaitu masuk kepada komponen keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, menata lingkungan fisik kelas. Yang kedua, menjaga dan memelihara iklim sosial kelas. Yang ketiga, mengelola transisi kegiatan. Dan yang keempat, menerapkan aturan dan konsekuensi. Yang kelima, kita masuk pada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini adalah kemampuan guru untuk mengubah cara penyampaian materi, metode, dan strategi pembelajaran agar lebih menarik, mencegah kebosanan, dan meningkatkan pemahaman siswa. Tujuan dari mengadakan variasi dalam pembelajaran ini adalah menarik dan mempertahankan perhatian siswa, meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa, mencegah kebosanan karena metode yang monoton, mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda, serta meningkatkan efektivitas dalam dan kebermaknaan dalam pembelajaran. Jenis-jenis variasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu variasi cara penyampaian. Variasi ini berfokus pada gaya dan teknik guru saat menyampaikan materi. Yang kedua, variasi media dan alat bantu. Mengganti atau mengkombinasikan alat bantu pembelajaran untuk menyajikan informasi secara jelas. Yang ketiga yaitu variasi pola interaksi. Variasi ini melibatkan cara guru dan siswa berinteraksi selama pembelajaran. Yang keempat, variasi aktivitas belajar, yaitu mengganti jenis kegiatan yang dilakukan siswa untuk mengaktifkan berbagai keterampilan dan minat belajar. Yang kelima, yaitu variasi tempat dan waktu. Kadang-kadang perubahan suasana juga dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu ada keterampilan memberikan penguatan. Tindakan yang dilakukan oleh seorang guru untuk memperkuat perilaku positif siswa. Tujuannya yaitu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, membangun kepercayaan diri sehingga siswa merasa dihargai, mengembangkan perilaku positif di lingkungan kelas, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi dan aktif dalam pembelajaran. Jenis-jenis penguatan dalam pembelajaran terbagi dua, yaitu yang pertama verbal, pujian langsung seperti bagus sekali Ananda, usahamu sangat luar biasa, beri apresiasi untuk temannya terlebih dahulu. Yang kedua ada nonverbal, eh seperti ekspresi wajah, gestur, tepuk tangan, atau stiker sebagai simbol apresiasi. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini adalah kemampuan guru untuk membimbing siswa secara individual atau kelompok kecil guna meningkatkan pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan. Tujuan dari mengajar perorangan dan kelompok kecil ini terbagi empat, yaitu pertama, memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memahami kesulitan belajar, meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar, mengembangkan kemampuan konsep yang belum dikuasai dalam pembelajaran klasikal, serta mendorong kerjasama dan interaksi sosial dalam kelompok kecil. Nah, di sini ada karakteristik keterampilan mengajar dan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Yang pertama kita masuk pada mengajar perorangan. Karakteristiknya yaitu fokus pada satu siswa, pembimbingan intensif, disesuaikan dengan kebutuhan individu, serta evaluasi bersifat personal. Yang kedua yaitu karakteristik mengajar kelompok kecil, fokus pada interaksi kelompok, bimbingan dan kolaborasi disesuaikan dengan dinamika kelompok dan evaluasi kelompok dan individu. Nah, yang terakhir ada keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil. Keterampilan ini adalah proses membantu siswa dalam bertukar pikiran, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Tujuannya yaitu menghasilkan pemahaman bersama, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendorong partisipasi aktif, dan menghasilkan solusi dan keputusan. Nah, jadi itulah 8 keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.